Ustadz, anak kan tinggal di pulau kecil Ustadz, dikelilingi lautan. Jadi cuaca itu nggak menentu Ustadz. Kalau ketika hujan itu nggak biasa, deras banget kayak badai Ustadz. Nah, ada nggak dalam pandangan Islam itu ketika anak ada acara keluarga, acara pernikahan atau apapun, untuk biar hujan itu bisa dihalau gitu Ustadz? Biar pindah dulu sebentar Ustadz, biar acara anak bisa berjalan dengan lancar Ustadz. Ya, baik. Masya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Hujan adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali ayat-ayat Al-Qur'an yang menegaskan bahwa Allah yang menurunkan hujan dari langit, dari awan maksudnya. Banyak sekali. Walladzi anzala minas sama'i ma'a. Dialah Allah yang telah menurunkan hujan dari langit. Dan seterusnya. Banyak ayat-ayat di dalam Al-Quran bisa kita temukan di surah Al-Baqarah dan lain-lainnya. Nah, jadi awan, hujan, itu semuanya adalah makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah menugaskan malaikat-malaikat. Untuk apa? Untuk mengirim awan itu. Jadi awan itu ketika dia bergerak, selain ditiup angin juga ada malaikat yang menggiringnya ke tempat-tempat yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu ada di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Nah, ketika hujan turun lebat, pertama yang harus kita lakukan sebagai seorang muslim adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa, Allahumma shayyiban nafi'an, ya Allah turunkanlah hujan yang bermanfaat bagi kami. Kalau seandainya ada badai, hujan disertai badai, angin kencang dan segala macam ya, badai, maka kita diperintahkan pula berlindung, memohon kebaikan dari angin, dari badai itu, dan apa yang Allah kirimkan dari angin itu. Kita mohon kebaikan dan berlindung dari keburukan angin itu dan keburukan yang Allah kirimkan padanya. Itu diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Terus apakah ada amalan-amalan khusus? Atau bisakah kita menghalau hujan itu sementara memindahkannya? Sudah ada ya. Di Indonesia ini contohnya, di sebagian tempat itu kekeringan, kemarau panjang. Iya, sampai anak pernah berkunjung ke suatu tempat. Saya pernah berkunjung ke suatu tempat. Itu di tempat itu kering kerontang. Sumurnya saja sampai puluhan meter, tapi nggak ada air. Kalau ada air sedikit dan keruh. Itu kadang berbulan-bulan. Susah mereka mendapatkan air. Tidak ada orang yang bisa memindahkan awan dari tempat lain untuk turun hujan situ. Paling-paling nanti pemerintah berusaha membuat hujan buatan di badan meteorologi ya, dengan teknik-teknik ilmiah yang mereka buat. Itu pun bukan sebenarnya mereka memindahkan awan atau menurunkan hujan. Ya, itu usaha mereka untuk memerangkap ya uap-uap air yang naik ke langit itu. Dan kemudian dalam bentuk awan itu pun mereka tidak mampu menentukannya. Itu semua ketentuan ada pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pernah suatu ketika di zaman Rasulullah SAW 1 minggu penuh hujan. Jadi kota Madinah itu tidak nampak matahari. Hujan 1 minggu. Bayangkan, gelap, hujan lebat, sehingga ketika Rasulullah SAW sedang sholat Jumat, itu ada di dalam hadis Bukhari dari Anas bin Malik. Rasulullah SAW sedang sholat Jumat. Beliau sedang di mimbar waktu itu. Datang seseorang yang hadir, berdiri dan berkata kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, hewan-hewan ternak banyak yang mati. Mungkin kena banjir, air bah, jalan-jalan terputus, ladang tanaman rusak. Berdoalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar hujan ini dihentikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia minta Rasulullah berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Rasulullah SAW mengangkat kedua tangannya lalu berdoa, Allahumma haulana. Dalam riwayat lain, hawalaina. Ya Allah, turunkanlah hujan di sekitar kami. La alaina, bukan di atas kami. Maksud sekitar kota Madinah, bukan di atas kota Madinah. Alal akam, wadh-dhirabi, wa manabitis syajar. Turunkan wa butunil wa audiyah wa manabitis syajar. Turunkanlah hujan itu di atas gunung-gunung, bukit-bukit, di lembah-lembah, di dalam lembah-lembah, di sungai-sungai, dan di tempat tumbuhnya tanaman-tanaman, hutan-hutan. Maka kata Anas bin Malik, selesai Rasulullah SAW berdoa, tiba-tiba terbelah awan itu.
terbelah dan bergerak menuju pinggir-pinggir kota Madinah, ke atas bukit-bukit, ke gunung-gunung, sehingga cerah. Kata mereka selesai sholat Jumat mereka keluar dari masjid itu di bawah cahaya matahari dan cerah. Di sini diajarkan oleh Rasulullah SAW berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Boleh kita minta orang yang soleh, orang yang berilmu. Sebagaimana kalau hujan lama tidak turun kan kita diajarkan salat istisqa, salat minta hujan, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukan datang kepada dukun dan lain segala macamnya, tetapi kepada orang soleh yang berilmu, yang bertakwa, memiliki akidah sahihah. Minta dia mengimami salat istisqa, lalu minta hujan kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga kalau seandainya hujan tidak putus-putus dan menimbulkan mudarat misalnya ya, bagi tanam-tanaman, hutan dan segala macam, menyulitkan kita minta kepada Allah lagi, dia yang menurunkan. Allahumma hawalaina, ya Allah turunkanlah hujan itu di sekitar kami, bukan di atas kami, la alaina, di atas bukit-bukit, gunung-gunung, lembah-lembah, sungai-sungai dan tempat tumbuhnya tanam-tanaman di hutan. Itu doa kita langsung pada Allah Subhanahu wa taala tanpa ada syarat apa-apa. Ya, langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu sebenarnya solusi yang diberikan di dalam agama kita. Selain daripada itu, ya solusinya ya pakai payung, sedia payung sebelum hujan. Nah, kemudian ya lihat cuaca ya, kalau cuaca rasanya tidak memungkinkan, pindahkan lokasi acara atau tunda dahulu acara. Yang penting jangan sampai kita melakukan kesyirikan atau sesuatu yang tidak diajarkan oleh agama kita. Allahu a'lam bishawab. Saya rasa cukup ya. Cukup, Ustaz. Alhamdulillah. Afwan. Yalah, sampai jumpa lagi.